Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, semoga di awal pekan ini kita tetap penuh semangat karena kita percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari demi hari Dia terus menjaga, memelihara kehidupan kita, bahkan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Sepanjang malam Tuhan menjaga kami, dan hari ini kami mendapatkan kekuatan baru. Dan biarlah hari ini di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kekuatan selalu memperlengkapi kehidupan kami untuk menjalani segala pekerjaan, menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini, esok dan untuk seterusnya. Kami mau belajar dalam firman-Mu, biarlah firman yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sumber hikmat bagi kami untuk dimampukan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Senin 12 September 2022 tertulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 9. Ai di palua jala di jodoh hita marhite-hite panjauan nabadia, dada marguru tu ulauta, tung sian tahina, dohot sian asine roha, na binasabasahot tu hita di bagasan Kristus Yesus, nasian mulani mulana. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikianlah dikatakan. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dengan berbagai-bagai peristiwa yang telah kita lewati di dalam kehidupan, pastilah membuat kita lebih mengerti untuk menjalani hari-hari ke depan. Pengalaman demi pengalaman adalah satu pembelajaran yang berharga, membuat kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pengalaman pelayanan Paulus adalah suatu pengalaman yang besar, yang sangat berharga di dalam hidupnya, yang seharusnya harus diwariskan kepada generasi penerus. Siapakah generasi penerus Paulus di dalam pelayanan ini? Adalah Timotius. Timotius, anak rohani, anak kesayangan di dalam pelayanannya, adalah Timotius yang masih sangat muda, yang tentu pengalamannya belum begitu banyak dibandingkan oleh pengalaman yang sudah dialami Paulus di dalam perjalanan pekerjaan pelayanannya. Paulus sangat sadar sekali risiko apa yang akan dialami oleh Timotius di dalam pelayanannya yang semakin berat. Sesuai dengan usianya yang masih sangat muda, pengalamannya yang belum banyak itu. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan, menasehati Timotius agar tetap kuat dan terus teguh, percaya kepada Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Sekalipun di dalam setiap pekerjaan pelayanan itu banyak sekali persoalan yang dia hadapi, bahkan tantangan iman terhadap dirinya sendiri. Karena banyak pengajar-pengajar sesat yang menggoncangkan kehidupan iman jemaat. Terlebih-lebih Timotius yang masih sangat muda pada waktu itu. Sekalipun Paulus mengenal Timotius sangat dekat, dia tahu Timotius adalah putra dari seorang ibu, cucu dari seorang nenek yang sangat dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun dekat dengan Tuhan, Paulus tahu bukan berarti Timotius luput dari persoalan. Bukan berarti Timotius lepas dari berbagai-bagai pencobaan. Tetapi di dalam berbagai-bagai pencobaan itulah
Paulus ditempa, seperti itu jugalah dia mengatakan anaknya Timotius ini pun ditempa menjadi pribadi yang kuat. Kita tahu Timotius adalah putra dari Yunike, cucu dari Luis, yang adalah perempuan yang taat dan takut akan Tuhan. Tentu warisan yang baik yang diberikan oleh orang tuanya kepada Timotius pun membuat dia tumbuh menjadi seorang pribadi yang kuat di dalam iman. Inilah sebabnya Paulus sangat mempercayakan pemberitaan Injil ini kepada Timotius agar dia memberitakan Injil di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan agar Timotius tetap kuat, teguh berdiri di dalam iman. Seperti apapun pergumulan yang dia hadapi di dalam pemberitaan firman. Karena Paulus tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan mencurahkan roh kekuatan untuk menguatkan dan menolong, bukan roh ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita pun sejak kecil mungkin kita sudah menjadi seorang Kristen. Tentu seorang Kristen adalah pengikut Kristus yang sudah seyogianya kita pun ikut memberitakan Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam berbagai-bagai pergumulan, di dalam situasi kehidupan, mungkin terkadang kita menjadi lemah, kita menjadi takut dalam pemberitaan Injil di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini adalah sesuatu kekuatan yang baru membuat kita menjadi berani, menjadi kembali kuat di dalam menjalani kehidupan. Karena Tuhan telah memilih dan memanggil kita dari sejak zaman permulaan. Bukan saat ini saja. Dari dulu Tuhan sudah memanggil kita dan memperlengkapi kita dengan roh kekuatan, bukan dengan roh ketakutan, untuk dimampukan menjalani kehidupan. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang memanggil kita dengan panggilan kudus di dalam kematian Yesus Kristus. Agar kita mendapatkan kehidupan yang baru, mendapatkan kekuatan yang baru di dalam menjalani kehidupan kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari persoalan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menghadapi penderitaan atau pergumulan di dalam hidup. Tetapi anak-anak Tuhan tidak akan pernah ketakutan. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah mundur di dalam menjalani kehidupan. Karena roh kekuatan, roh penghiburan datang dari surga akan memperlengkapi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah memberitakan firman di dalam hidupmu. Tentu memberitakan firman lewat perkataan dan lebih besar lewat perbuatan. Perkataan dan perbuatan kita harus selaras dengan firman Tuhan. Karena demikianlah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan malu bersaksi tentang Kristus. Jangan malu menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu. Saksikanlah terus agar Tuhan yang maha baik, Tuhan yang memilihmu, Tuhan yang memperlengkapimu, dipermuliakan di dalam kehidupan. Dan semua orang mengaku bahwasanya Allah kita, Tuhan kita adalah yang maha kuasa. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Menjadi orang-orang yang terus bersaksi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap waktu kami selalu dikuatkan dan dimampukan untuk memberitakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam perbuatan kami setiap waktu. Tuhan, kami tahu ini bukanlah hal yang mudah, di mana kami harus menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Tetapi di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami pasti dimampukan. Biarlah kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Dan kami boleh tetap kuat menjadi pribadi yang teguh, berpengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan segala pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah kiranya yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.